warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Febrianti Suharlan. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas C dengan NIM 20240501020005. Saya dari kelompok 4 dan saya akan membawakan materi dengan judul Sumber Dana Bank Syariah. Pembahasan definisi sumber dana bank, klasifikasi sumber dana bank, fungsi modal bank, dan pentingnya pengelolaan sumber dana. Latar belakang. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Tanpa sumber dana yang memadai, bank tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai intermediasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang sumber dana bank sangat penting. Definisi sumber dana bank. Sumber dana bank adalah seluruh dana atau modal yang berhasil dihimpun oleh bank dari berbagai pihak dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional serta usaha perbankan. Dana ini menjadi unsur paling penting dalam aktivitas perbankan karena berfungsi sebagai bahan baku utama yang akan diolah oleh bank untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Dengan kata lain, tanpa adanya sumber dana yang memadai, bank tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana surplus unit dengan pihak yang membutuhkan dana defisit unit. Oleh karena itu, kemampuan bank dalam menghimpun dan mengelola dana menjadi ukuran utama dalam menilai kinerja suatu bank. Klasifikasi sumber dana bank. Klasifikasi sumber dana bank. Secara umum, sumber dana bank adalah semua modal atau dana yang dihimpun atau diperoleh bank untuk menjalankan operasional dan kegiatan pembiayaan. Klasifikasi utamanya biasa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dana dari modal sendiri. Modal yang berasal dari pemilik atau badan usaha bank merupakan ekuitas permanen yang menjadi bantalan pertama untuk menanggung kerugian. Dalam istilah akuntansi, modal ini merupakan klaim residual pemilik setelah seluruh kewajiban terpenuhi. Adapun komponen atau contohnya yang pertama yaitu modal disetor oleh pemilik, modal saham, cadangan atau laba ditahan, retained earnings, dan modal tambahan atau pelengkap. Kedua, dana dari masyarakat atau pihak ketiga. Dana yang dihimpun bank dari nasabah atau publik melalui produk simpanan merupakan sumber pendanaan utama bagi bank komersial. Jenis atau contohnya seperti giro rekening koran. Biasanya digunakan untuk transaksi harian dan relatif paling liquid. Kemudian tabungan cenderung lebih sticky, lebih stabil dibanding giro. Selanjutnya, deposito berjangka. Dana berjangka yang lebih terkait dan dapat dipakai untuk menguci biaya dana. Dan instrumen investasi syariah bagi bank syariah, misal rekening mudharabah atau suku yang diterbitkan untuk publik. Dan yang ketiga, dana dari pihak lain, wholesale dan luar negeri. Dana yang diperoleh bank dari sumber non-retail termasuk pinjaman antar bank, fasilitas bank sentral, penerbitan surat utang, dan pinjaman dari lembaga keuangan domestik atau internasional. Komponen atau contohnya, pertama pinjaman antar bank, kemudian fasilitas pinjaman dari bank sentral, pinjaman luar negeri atau fasilitas dari lembaga internasional, penerbitan obligasi atau notes repo dan bentuk pembiayaan pasar modal, dan kredit sindikasi atau fasilitas kredit jangka panjang dari lembaga keuangan. Fungsi modal bank. Yang pertama, menunjukkan kesanggupan bank menghadapi risiko loss absorbing capacity.
Modal menyerap kerugian dari kegiatan bank, misalnya kerugian akibat kredit macet, NPL, kerugian pasar, penurunan nilai sekuritas, atau kerugian operasional fraud kesalahan sistem. Kedua, menjadi dasar kepercayaan bagi nasabah dan investor. Modal yang sehat memberi sinyal bahwa bank aman dan kredibel. Nasabah cenderung menyimpan dana pada bank yang dianggap solvent. Investor menilai risiko ekuitas dan obligasi berdasarkan tingkat permodalan. Ketiga, sumber pendanaan awal untuk operasional bank. Saat mendirikan bank atau membuka cabang, modal sendiri menjadi modal awal untuk membeli aset seperti mebel, IT, kantor, menutup biaya operasional awal, dan memenuhi persyaratan minimum permodalan regulator. Keempat, cadangan bila terjadi kerugian. Buffer. Modal, termasuk laba ditahan, adalah cadangan internal yang dipakai untuk menyerap kerugian tak terduga. Selain itu, bank biasanya juga membentuk provisi untuk mengantisipasi kerugian kredit. Provisi mengurangi laba. Modal tetap jadi benteng terakhir. 5. Mendukung ekspansi usaha agar bank dapat berkembang. Regulasi modal, misal CAR, mengikuti kemampuan bank menyalurkan kredit untuk menambah aset beresiko seperti kredit. Bank harus mempunyai modal yang memadai. Jika modal yang kuat memungkinkan ekspansi membuka cabang, menambah portofolio kredit baru, atau investasi teknologi. Pentingnya pengelolaan dana. Yang pertama, menjaga likuiditas, ketersediaan dana tunai untuk penarikan nasabah. Ini memastikan ketersediaan dana tunai yang cukup setiap saat untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah, kewajiban jangka pendek, dan tuntutan operasional lainnya. Yang kedua, menjamin profitabilitas. Penggunaan dana harus memastikan keuntungan. Bank harus memastikan bahwa penggunaan dana yang dihimpun, terutama DPK, yang memiliki biaya bunga menghasilkan keuntungan yang optimal. Ketiga, menjaga solvabilitas, memastikan bank tetap sehat dan dipercaya. Ini berarti memastikan bahwa bank memiliki kecukupan modal dan aset yang melebihi kewajibannya.